Puji Tuhan, Shalom semuanya. Kita pada hari ini kita mau sama-sama beribadah live streaming. Kita mau tetap menyembah Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Kita tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena ketika Tuhan hadir, ada kemenangan terjadi. Ketika Tuhan hadir, ada mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, kami siap untuk beribadah Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami siap bawa hati kami memuji, memuliakan nama Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau bawa hati kami Tuhan, meskipun situasi keadaan yang tidak baik Tuhan, tapi kami mau tetap mencari Engkau Bapa. Inilah Tuhan kami, tetap setia Tuhan di dalam hadirat Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan siap untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ku yakin
ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Kau baik Tuhan. Kau Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik bagi kami. Sebab itu Tuhan, segenap hati kami, segenap nafas kami Tuhan, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuji kebesaran Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan di atas muka bumi ini Yesus. Kami memujikan bersama-Mu. Ajar Tuhan. Ajar Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memujikan bersama-Mu. Ajar Tuhan. Ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Kau Tuhan. Ajar Tuhan. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekali lagi shalom. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita akan memuji Tuhan karena betapa ajaibnya Tuhan kita, amin. Semangat memuji Tuhan. Haleluya.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sungguh Tuhan kita ajaib dan perkasa atas segala perbuatannya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Tepuk tangan buat Raja mulia kita. Haleluya. Ya, karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau mencari wajahnya Tuhan. Karena di sana ada kasih. Ada kasih dari Tuhan yang sempurna buat kita semua. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau mencari Engkau. Kami mau temukan terus kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, haleluya Yesus. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini yang sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan hingga pada pagi hari ini kami bisa mengadakan ibadah online Tuhan. Biarlah semua ini menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kami agar kami selalu dipimpin, disertai oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu akan berbicara, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru, dengan hikmat kuasa perwahyuan yang dari Engkau Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Kau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap firman-Mu ini dapat membimbing kami semua yang menyaksikan ibadah online di rumah maupun hamba-Mu sendiri yang berbicara Tuhan. Biar setiap firman-Mu ini dapat menguatkan, meneguhkan, bahkan mengokohkan kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya hamba serahkan seluruh doa dan permohonan ucapan syukur hamba hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang menyaksikan ibadah online di rumah. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita semua diberkati, membuat kita ada suatu pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama ini dalam kehidupan kita, yang selama masa transisi ini kita masih harus ibadah online, karena kita harus tunduk sama peraturan dari Sinode GBI yang belum memberikan izin untuk kita ibadah di gereja. Jadi kita harus tunduk sama peraturan yang ada, karena semua adalah untuk kebaikan kita semua. Ya, pada saat ini kita tahu keadaan masa transisi adalah keadaan menuju kehidupan yang sehat, aman, dan produktif. Keadaan transisi ini adalah keadaan yang sangat vital, sangat harus kita perhatikan, karena kita tahu saat ini keadaan semakin sulit, keadaan yang semakin membuat kita was-was, bingung, ketakutan. Sampai kapan semua ini berakhir? Di dalam keadaan seperti ini, saya mengajak saudara semua untuk membuka firman di dalam Amos pasal 5 ayat 4. Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Di sini kita diingatkan, carilah aku, carilah Tuhan, maka kita semua akan hidup. Amin. Di dalam keadaan seperti ini, tiada jalan yang harus kita lakukan, tiada upaya yang harus kita lakukan selain kita mencari Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena kalau kita dekat sama Tuhan, ada ketenangan. Kalau kita dekat sama Tuhan, ada keselamatan. Kalau kita dekat sama Tuhan, ada solusinya. Amin. Di dalam permasalahan hidup yang saat ini, masa transisi adalah masa yang sangat sulit. Masa yang harus kita perhatikan benar-benar, kita patuhi. Jadi kita harus mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang dapat menjaga kita, bahkan melindungi kita, juga memberkati kita semua. Keadaan yang semakin sulit dikatakan saat ini, banyak orang yang berusaha mencari nafkah juga sulit. Yang bekerja banyak di PHK. Yang dagang juga sulit, semua serba sulit. Tetapi dalam Tuhan semuanya itu ada jalan keluarnya. Amin. Asal kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mencari Tuhan. Dengan apa? Kita bersekutu di rumah, berdoa pada Tuhan, memohon pada Tuhan, agar semua apa yang kita lakukan semua berjalan dengan lancar, dengan tidak ada satu rintangan apapun, karena Tuhan selalu menolong kita. Di sini kita diingatkan diingatkan kita harus cari Tuhan. Kenapa harus cari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah Tuhan dan kebenarannya, dan maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Jadi kita harus cari Tuhan dan kebenarannya dan kerajaannya. Dengan apa? Kita beribadah pada Tuhan di rumah. Adakan persekutuan keluarga di rumah. Dengan adanya ibadah online dan kita menyaksikan ibadah online ini di rumah,
kita ada suatu kebersamaan di dalam keluarga kita, antara ayah, anak, dan ibu, semua kita kebersamaan. Karena di situ ada kesepakatan, ada suatu kerjasama, berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan. Karena dikatakan, kalau seandainya saja di dunia ini ada 2 orang meminta kepada Bapa, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang diminta kepada Bapa akan dikabulkan. Amin. Jadi kita dengan ada ibadah di rumah ini, ada maksud Tuhan supaya kita ada kebersamaan di dalam keluarga, membangun keluarga yang utuh, membangun keluarga yang kuat di dalam pondasi iman yang kokoh. Di sini kita harus cari Tuhan adalah jalan satu-satunya di dalam permasalahan hidup ini. Karena segala permasalahan apapun, persoalan apapun dapat kita tanggung di dalam Dia yang sudah memberi kekuatan kepada kita. Amin. Filipi pasal 4 ayat 13. Semua perkara, semua masalah, semua persoalan yang saya alami, yang saudara alami, dapat diselesaikan, dapat kita tanggung semua di dalam Dia yang telah memberi kekuatan kepada kita semua. Amin. Jadi kita hanya mencari Tuhan. Tidak ada jalan lain kita mencari siapa. Kita curhat sama orang, sama teman, boleh-boleh saja, tapi semuanya itu belum tentu ada solusinya. Tapi kalau kita cari Tuhan, kita curhat sama Tuhan, pasti ada solusinya, jalan keluarnya. Karena jelas segala perkara, segala persoalan, segala masalah yang saudara hadapi dan saya hadapi akan ada jalan keluarnya. Karena Tuhan yang telah memberikan kekuatan pada kita. Mungkin saat ini kehidupan kita semua sulit untuk mencari nafkah. Tapi bagi anak-anak Tuhan, semuanya tidak ada yang mustahil. Semuanya anak-anak Tuhan diberkati. Anak-anak Tuhan tidak ada yang kelaparan. Anak-anak Tuhan semua hidupnya penuh dengan kelimpahan. Amin. Karena apa? Allah akan memenuhi segala keperluan kita di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Jadi kita nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita minum, semuanya disediakan sama Tuhan. Amin. Asal kita mau berusaha dan berdoa. Memang kita diinstruksikan harus stay at home, bekerja di rumah, diam di rumah saja. Tapi bagaimana orang yang mencari nafkah di luar? Seorang imam, seorang kepala rumah tangga harus tetap keluar mencari nafkah, bukan diam saja. Berkat itu nggak bisa datang karena kita diam saja di rumah, tapi harus kita cari. Dengan apa? Ya kita bekerja, berdagang, berusaha. Tapi kita juga harus tetap libatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tidak ada satu gangguan apapun. Kita dijaga, dipelihara sama Tuhan. Amin. Jadi seorang imam itu harus tetap mencari nafkah, keluar. Apapun resikonya, seorang imam harus tetap mencari nafkah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini saat ini memang berita sangat mengejutkan. Berita-berita yang sangat menakutkan. Tetapi kita diingatkan sama Tuhan bahwa kita harus tetap tenang. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yang penting kita bisa jaga kesehatan kita. Imun kita harus kuat. Di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat bagaimana supaya imun kita itu, kekebalan tubuh kita itu kuat.
yaitu kita harus mempunyai hati yang gembira. Dikatakan firman Tuhan adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita pikir-pikir, kekebalan tubuh kita, imun kita yang kuat itu kalau kita punya hati yang gembira. Amin. Nggak perlu takut, nggak perlu gentar, nggak perlu khawatir. Kita sukacita karena kita yakin setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Asal kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan ini memang saat ini kita secara manusia kita mungkin ketakutan, khawatir, pusing. Tapi diingatkan sama Tuhan, kita harus gembira, bersukacita supaya kita tetap sehat. Karena dengan kita mempunyai hati yang gembira, pikiran yang tenang, tidak ada sakit penyakit datang pada kita. Amin. Obatnya adalah apa? Hati yang gembira. Coba kalau kita tiap hari cemberut aja, pikiran pusing aja, penyakit akan datang. Tapi kalau kita hati gembira, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, itulah imun kita, kekebalan tubuh kita. Kita tidak akan mudah cepat sakit. Jadi yang pertama kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus tunduk sama pemerintahan. Yuk kita lihat di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Di dalam masa transisi menuju kehidupan yang aman, sehat, dan produktif, kita harus tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Amin. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, makanan yang sehat. Jadi kita harus jaga protokol kesehatan itu, tetap kita harus jaga. Turuti aturan pemerintahan yang ada saat ini, karena dia adalah ketetapan-ketetapan dari Allah. Jadi walaupun saat ini semua sudah ada yang diberi kelonggaran, sudah tidak ada PSBB lagi, tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus tunduk sama aturan pemerintah yang ada saat ini. Kalau saat ini mungkin kita yang bekerja diatur hanya 50%, mall juga diatur 50%, gereja pun diatur 50%. Harus kita taati, kita tunduk, jangan kita melawan. Karena dikatakan kalau kita melawan, kita akan menanggung akibatnya. Disinilah di saat kita masa transisi menuju kehidupan yang aman, sehat, dan produktif ini, kita harus tetap patuhi aturan pemerintah yang ada. Kalau saat ini mungkin gereja kita GBI belum beribadah secara normal langsung di gereja, harus lewat online, ya patuhi aturan ini. Jangan kita melawan. Karena kalau kita melawan, kita akan menanggung akibatnya. Semuanya ini demi kebaikan kita semua. Amin. Jadi kita harus hidup tertib, disiplin, dan takut kepada Tuhan. Apapun yang saat ini terjadi, kita tidak perlu takut, karena Tuhan tetap menjaga kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita. Kita tidak perlu khawatir
tidak perlu ketakutan. Kita harus tetap bersukacita, bergembira, karena disitulah kekuatan kita. Dengan kita selalu berdoa, bersyukur, bersukacita, itulah kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat firman Tuhan ini kita mau belajar untuk tetap mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita tunduk pada aturan pemerintahan yang ada. Biar kita semua diberkati, kita semua dijaga sama Tuhan, kita semua dilindungi sama Tuhan, dan kita semua diberikan hikmat sama Tuhan, supaya dapat melewati masa transisi ini dengan baik, dengan benar, dengan aman, dan tidak ada satu kendala apapun. Biarlah lewat firman Tuhan yang singkat ini kita semua diberkati. Kita harus tetap ikuti aturan pemerintahan yang ada. Saya serahkan Bapak Gembala Sidang untuk doa berkat dan doa penutup. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Pada hari ini kita telah mengadakan ibadah online. Tidak terasa kita telah melewati hari-hari yang begitu mengkhawatirkan bagi setiap orang yang ada di muka bumi ini, karena wabah corona ini sudah berjalan 3 bulan 2 minggu, saudaraku, ya. Dan memang banyak sekali kita sebagai manusia memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Namun saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu selalu yang menentukan dalam setiap pribadi kehidupan kita. Selama kita selalu mencari Dia, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun boleh ada di muka bumi ini, tapi Tuhan selalu menjauhkan kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Nah, hari ini kita telah mendengar firman Tuhan, taatilah apa yang menjadi pelaturan firman Tuhan, baik oleh pemerintahan sendiri dan juga tatanan yang ada di dalam keorganisasian GBI ini, saudaraku. Saya juga sudah sangat rindu sekali untuk ibadah seperti biasa, tetapi saya menghubungi teman-teman kita seperti yang di Menceng, mereka juga belum mengadakan ibadah online, dan juga Pak Yosua juga belum. Mereka mengatakan nanti kita menunggu aba-aba dari BPH, ya, Badan Pekerja Harian, saudara. Karena Badan Pekerja Harian lah yang akan memutuskan dan menentukan, ya, kapan dan kita mulai ibadah ini. Tapi saat ini walaupun kita tidak bersama di dalam gereja kita, walaupun kita masih tetap di rumah kita masing-masing, tetapi firman Tuhan tetap ada dan dapat kita dengar, ya. Karena itu setiap apa yang kita terima, marilah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus berusaha, ya, untuk mentaati apa yang kita sudah dapatkan dari perintah Tuhan, supaya di dalam setiap kehidupan kita boleh terjadi segala masalah dan persoalan, tetapi ketika kita setia dalam suatu perkara yang kecil, Tuhan tentukan suatu perkara yang besar, dan Dia akan jadikan kita untuk melewati hari-hari kita yang gelap ini, saudaraku. Biarlah firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini yang disampaikan oleh hambanya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara tidak bersama dengan kami di GBI Anugerah Kapuk, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan itu menjadi satu acuan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mendapat dan mendengar firman Tuhan, marilah kita mentaatinya. Jadilah pelaku firman, maka Tuhan akan menyertai dalam segala hal, baik susah maupun senang, saudaraku. Ya, kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat sekali, saudara. Bahkan setelah pemerintah membuka semua aktivitas, walaupun dalam masa transisi, saudara. Kalau kita lihat pertambahan wabah corona ini, saudara, per satu daerah luar biasa, ya.
pertambahannya 1.000 lebih, saudaraku, dalam satu daerah, saudaraku. Ya, saya mengamati, tetapi kita nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu takut, saudaraku ya. Ketika nanti BPH sudah mengumumkan untuk kita mengadakan ibadah sebagaimana biasa, ya kita datang untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Firman yang sudah ditaburkannya itu, saudara, menjadi satu kekuatan dalam hidup ini, dan kita melewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah online ini. Marilah kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya, dengan memberikan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang percaya semua kita katakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ada Tuhan, ada ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Amin.